Kami dari kelompok 5 akan berpresentasi dengan mata kuliah Logika Informatika dengan anggota 1 Randy, kedua Rahmat, yang ketiga Arafi, yang keempat Siti Nur, yang kelima Azharpan, saya sendiri. Dengan tema kalkulus proposisi. Dosen pembimbing Pak Yogi Religia Eskom Mkom. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Adi Prasetyo mau menjelaskan tentang logika. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Kalimat yang dipelajari dalam logika bersifat umum, baik bahasa sehari-hari maupun bukti matematika yang didasarkan atas hipotesa-hipotesa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku di dalamnya harus bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Ilmu logika lebih mengarah dalam bentuk sintaks daripada arti dari kalimat itu sendiri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk melanjutkan materi dari rekan saya, perkenalkan, nama saya Rahmat Asibuan dan di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum logika. Secara umum, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika pasti dan logika tidak pasti. Adapun logika pasti meliputi 4 hal, yaitu logika pernyataan atau propositional logic. Logika pernyataan membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungnya sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Yang kedua yaitu logika predikat atau predikat logik. Logika predikat menelaah variabel dalam suatu kalimat kuantifikasi dan validitas sebuah argumen. Yang ketiga logika hubungan atau relation logic. Logika hubungan mempelajari hubungan antara pernyataan relasi simetri, refleksi, antisimetris, dan lain-lain. Yang keempat, logika himpunan. Logika himpunan membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum yang berlaku di dalamnya. Sedangkan logika tidak pasti meliputi logika samar, atau disebut juga dengan Fuzzy logic. Logika samar ini merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya, tidak, 0, 1, benar, salah. Kondisi yang ditunjukkan oleh logika samar ini yaitu banyak, sedikit, sekitar X, sering, dan umumnya. Logika samar ini banyak digunakan dalam kecerdasan buatan, yaitu mesin pintar atau sistem cerdas dan berbagai alat elektronik lainnya. Dan program komputer yang menggunakan logika samar ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibanding dengan logika biner. Baiklah, saya Arafi Jansa Sobari Alayubi akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Poin aliran dalam logika. Aliran dalam logika dibagi menjadi beberapa aliran, di antaranya logika tradisional. Pelopor logika ini adalah Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Terdiri dari analitika dan dialektika. Ilmu analitika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada pernyataan yang benar. Sedangkan ilmu dialektika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada dugaan. Logika metafisis dipelopori oleh F. Hegel 1770 sampai 1831 Masehi. Menurut Hegel, logika dianggap sebagai metafisika di mana susunan pikiran dianggap sebagai kenyataan. Selanjutnya, logika epistemologi. Diperkenalkan oleh Eva Bradley
1846 sampai 1924 Masehi. Dan Bernhard Bosquiut 1848 sampai 1923 Masehi. Prinsip dari logika epistemologi ini adalah mencapai pengetahuan yang memadai, pikiran yang logis, dan perasaan halus digabungkan. Selain itu, untuk mencapai kebenaran, logika harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan lainnya. Yang keempat, logika instrumentalis atau pragmatis, dipelopori oleh John Dewey 1859 sampai 1952. Prinsipnya adalah logika merupakan alat atau instrumen untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, logika simbolis. Logika simbolis adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah, absah, yang dikembangkan menggunakan metode matematika dan bantuan simbol-simbol khusus, sehingga memungkinkan seseorang menghindari makna ganda dan bahasa sehari-hari. Pelopornya adalah Leibniz, De Morgan, dan Bully. Logika ini menggunakan bahasa simbol untuk mempelajari secara rinci bagaimana akal harus bekerja dan bercirikan teknis, matematis, dan ilmiah. Pemakaian simbol matematika ini untuk mewakili bahasa dalam bentuk pernyataan yang bernilai benar atau salah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan atau proposisi. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Di dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan. Disebut juga proposisi. Sebuah proposisi atau proposition atau statement ialah sebuah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu jika benar ialah B dan salah itu S. Kalkulus proposisi atau propositional kalkulus merupakan metode untuk kalkulus menggunakan proposisi atau kalimat. Dalam kalkulus proposisi yang ditinjau adalah nilai kalimat deklaratif, true atau false, metode penggabungan kalimat dan penarikan kesimpulan atau kalimat berdasarkan kalimat tersebut. Suatu proposisi adalah sebuah variabel logika P, Q, dan R, atau sebuah ungkapan yang dibangun dari variabel-variabel ini dan hubungan dengan logika. Tabel kebenaran dari proposisi terdiri dari kolom-kolom dalam variabel-variabel dan kolom-kolom dalam proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah. Contohnya, 1. Yogyakarta adalah kota pelajar. 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3. Semua manusia bersifat fana ataupun sementara. 4. 4 adalah bilangan prima. Kelima, 5 kali 12 hasilnya adalah 90. Nah, tidak semua kalimat berupa proposisi. Contoh, 1. Di manakah letak Pulau Bali? Benar. Pandaikah dia? Benar. Andai lebih tinggi daripada Tina? Benar. 3x dikurangi 2y sama dengan 5x plus 4. Salah. X ditambah y sama dengan 2. Salah. Satu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi yang baru lewat penggabungan operator logika. Proposisi yang baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan proposisi majemuk. Sedangkan proposisi yang bukan merupakan dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Proposisi majemuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. Tabel dalam penghubungan dalam logika. Simbol negasi artinya tidak atau not. Simbol konjungsi yang berarti dan. Simbol atau yang berarti or. Simbol implikasi yang berarti jika atau maka. Simbol bi-implikasi yang berarti bila dan hanya bila. Contoh,
Misalkan P menyatakan kalimat mawar adalah bunga. Q menyatakan kalimat apel adalah nama buah. Maka kalimat tersebut adalah mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah. Dinyatakan dengan simbol P konjungsi Q. Contoh, misalkan P hari ini hari Minggu. Q hari ini libur. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. A hari ini tidak tidak hari Minggu tetapi libur. B hari ini tidak hari Minggu dan tidak libur. C tidak benar bahwa hari ini hari Minggu dan libur. Penyelesaiannya adalah kata tetapi mempunyai arti yang sama dengan dan, sehingga kalimat A bisa ditulis dengan negasi P konjungsi Q. Yang kedua, B negasi P konjungsi negasi Q. Yang C negasi dalam kurung P konjungsi Q. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 dengan tema kalkulus proposisi. Terima kasih sudah mereview, dan saya ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing Pak Yoga. Mudah-mudahan disehatkan selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.